slide. Oke, saya buka. Oke, hari ini ada dua topik besar, yaitu elektrolisis dan nanti perhitungan Faraday. Kalau kita lihat di sini, slide saya kelihatan kan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Mantap. Oke. Berarti ada elektrolisis dan Faraday. Nah, kita akan masuk ke elektrolisis dan Faraday. Oke. Ya kita bahas kemarin. Oke, saya matikan dulu slide-nya. Oke. Elektrokimia itu kita bisa bagi menurut energi spontananya, itu bisa ada namanya sel Galvani ya, udah kita bahas kemarin kan ya, ada namanya sel elektrolisis. Nah, sel Galvani ini nanti kita kenal sebagai baterai, ya kan ya? Oke, nanti ini akan menjadi dasar dari baterai. Oke, kebayang? Nah, sel Galvani itu adalah dia prosesnya spontan. Terus begitu deh. Merusak laptop kan, merusak juga HP-mu. Nap suaranya. Kenapa Bu? Nabila. Di-mute aja Nabila. Di-mute aja. Kedengaran ini kan loh. Oke, suaranya gagal. Ini kalau soal nanya ya. Jadi spontan. Nah, spontan itu cirinya apa? Delta G-nya harus sama dengan Dari nol. kurang dari Kurang nol. dari nol. Atau E sel-nya atau E standar sel juga bisa, itu lebih besar dari nol. nol. Ya kan? Nah, di sini apa terjadi? Energi kimia akan diubah menjadi energi Listrik. Oke. Jelas sampai sini ya? Nah, karena energi kimia diubah menjadi listrik, maka prinsip dari baterai adalah sel Galvani. Ya, dengan segala macam pengembangannya. Nah, kalau elektrolisis itu sebaliknya, prosesnya adalah tidak spontan. Kalau nggak spontan, nanti delta G-nya akan lebih besar dari nol. Jadi E sel-nya akan kurang dari nol. Nah, karena nggak spontan, dia pasti butuh namanya energi tambahan kan ya? Dia akan butuh namanya energi tambahan. Nah, energi tambahan itu adalah energi listrik yang nanti akan diubah menjadi energi kimia. Adik. Ya ampun. Oke, kamu sudah kebayang? Jadi di saat elektrolisis kita mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Berarti dengan kata lain, reaksi kimia yang tidak spontan itu difasilitasi oleh energi listrik sehingga dia menjadi spontan pada akhirnya. Oke, sama sini kebayang? Oke, kalau kita masuk ke slide berikutnya. Oke, ini ya. Nah, ini penjelasan kemarin. Jadi elektrolisis di elektrolisis anoda itu oksidasi, di Galvani sebelah kanan ya, kelihatan sebelah kanan. Di Galvani. Iya, Pak. Anoda itu adalah oksidasi, katoda adalah reduksi. Di elektrolisis juga sama. Anoda adalah oksidasi, katoda adalah reduksi, berarti sama. Cuma nanti ada perbedaan kutub. Ya. Di elektrolisis, anoda itu kutub negatif, kutub positif, katoda kutub negatif. Sebaliknya di Galvani, katoda kutub positif, anoda kutub negatif. Nanti kita jelaskan kenapa ada perbedaan ini. Ya. Oke, kita bahas kasus per kasus ya, biar untuk memudahkan.
Oke, 110. Mana penghapus saya tadi? Oke, kita bahas kasus pertama yaitu elektrolisis yang paling mudah dulu. Elektrolisis lelehan garam atau kita kenal istilahnya molten salt. Ya. Ini biasanya prinsip ini dipakai di pengolahan biji logam menjadi logam. Ya, itu elektrolisis lelehan garam. Misalkan pembuatan logam natrium. Berarti biasa elektrolisis dari garam lelehan garam natrium, misalkan NaCl, atau pembuatan logam magnesium. Berarti elektrolisis dari lelehan garam magnesium, misalkan magnesium klorida. Nah, kalau kita punya lelehan garam, misalkan NaCl liquid. NaCl liquid, sifat dari ion kan kalau dia lelehan dia bisa mengantarkan listrik ya. Iya. Di sini akan ada Na plus Na plus liquid, L ya. Ada Cl main liquid. liquid. Kenapa L? Kenapa bukan aqueous? Kenapa bukan aki? Lelehan. Karena ini lelehan. Lelehan. Kemudian di elektrolisis biasanya kita akan tambahkan elektroda. Ini elektroda. Kemudian kita kasih baterai atau sumber listrik. Ya. Oke, kelihatan kan ya tulisan saya? Kelihatan Pak. Oh, sumber listrik. Oke. Mas ingat di fisika simbol ini yang plus mana, negatif mana? Yang plus yang lebih Yang panjang. positif. Oke, ini plus. Ini Negatif. Negatif. oke, berarti elektroda yang kanan positif atau negatif? Yang ini. Negatif. Negatif. Maka Negatif. negatif, maka kita bisa tulis negatif, ya kan ya? Ya, Yang ini positif. Positif. Oke. Nah, secara logika teman-teman, Na plus akan lari ke kiri atau ke kanan? Kiri, ke kanan. Kiri. Kanan. Na Kanan. plus. Yang Kanan. Na plus. Nah, plus Dia yang pasti mencari negatif. sesuatu yang Negatif. 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 Dia akan lari ke sini. Karena dia positif. Ya. Negatif akan lari ke Iya. kutub. kiri. Positif. Kiri. Oke. Bayang? Jadi di sebelah kanan itu akan ada Na plus, di sebelah kiri akan ada Elemen. Cl Elemen. min. Oke, kita bahas elektroda kutub positif dulu, ya, biar gampang. Di kutub positif ada Cl min, ya kan? Iya. Nah, Cl min dia kan ini ada kutub positif. Kutub positif itu kekurangan elektron atau kelebihan elektron? Kelebihan elektron. Kutub positif. Kekurangan. Kekurangan. Positif. Kekurangan. Kekurangan. Ya kan, maka Kurang. Cl min akan ngasih elektron ke kutub positif. 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 Cl min akan ngasih elektron yang menjadi Cl Cl. 2 atau setengah Cl2 karena ini satu ya. Iya. Bayang sampai sini. Iya. Paham. Ini reaksinya oksidasi atau reduksi? Oksidasi. 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 Jadi di kutub positif itu akan terjadi oksidasi dari Cl min adalah anion. Anion. Yang tergantung mau Cl min, Br min tergantung garamnya. Nah, oksidasi ini kemarin kita bilang dia terjadi di katoda atau anoda? Di anoda. Ada Anoda. 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 Elektrolisis.
Katoda. Maka ini Anoda. terjadi di Ya kan? Noda. anoda. Nah, ini menjelaskan kenapa anoda itu kutub positif di elektrolisis. Oh iya. Oh, Pak, itu apa tadi hasilnya? L min. Oke, Cl min dia akan menjadi Cl2. Oke, 2 Cl min akan menjadi tambah 2 elektron akan menjadi Cl2. 2 Cl min menghasilkan Cl2 tambah 2 elektron. Oh, Oke. itu elektron. Oh, iya. Elektron. Ini E, elektron. Ya, karena reaksi oksidasi, elektronnya di kanan. Oke, sekarang kutub negatif. 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 Di kutub negatif adanya Na Plus. Plus. plus kan ya? Plus. Iya. Nah, adanya Na plus. Oke, kutub negatif itu kelebihan elektron atau kekurangan elektron? Kelebihan elektron. Pilihan. Kelebihan elektron. Kelebihan elektron kan? Karena kelebihan, maka dia akan Tambah ngasih elektron ke Na. Elektron. Yes. Na plus. Oke. Oke, kebayang? Na plus kalau Iya, dapat Pak. elektron jadi Na. A. Na. A solid. Oke, ini sebenarnya lelehan jadinya ya, karena LL semua kan ya. Oh. Iya. Oh iya iya. Wujudnya belakangan lah. Berarti ini adalah reaksi reduksi apa oksidasi? Reduksi. 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 Kekurangan bilang. Reduksi terjadinya di katoda atau anoda? Katoda. Katoda. Reduksi kation terjadinya di Katoda. 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 ya. Oke, kebayang sampai sini. Jadi menjelaskan kenapa di sel elektrolisis katoda kutubnya negatif. Negatif. Aktif. Jadi kalau kita bikin reaksi totalnya, ya ini kita kali 2 ya. Jadinya 2Na plus Berapa sih? tambah 2 Cl min, Cl min menghasilkan 2Na NaCl. ditambah Cl2. Kenapa kita kali 2? Biar elektronnya sama. Ini 2 elektron, ini kan 1 ya. Ini 2, kita kali 2 biar ini 2 elektron. Sehingga elektronnya bisa dicoret. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kenapa dia Cl2 Pak, bukan 2Cl? Yang mana? Ini. Hasil dari reaksi oksidasi. Oh, kenapa Cl2 bukan 2Cl gitu kan ya? Kan Oke. diatomic gas. Kan CL. Iya. Cl ditemukan sebagai Cl2 atau Cl? Oh, Cl2. Dua. Cl2. Ya. maaf. CL itu Sebagaimana kalau oksigen, kita akan tulis sebagai O2 ya. Kita nggak pernah tulis oksigen sebagai O. Ya. Iya. Oke. Kelihatan solusinya? Biasa dikasih data. kelihatan Pak. Standar Na plus menjadi Na itu misalkan min 2,71 volt. Standar Cl min menjadi Cl2 reduksi kan ya, Cl2 menjadi Cl min itu adalah plus 1,36 volt. Ditanya berapa SL-nya? Berapa SL-nya? Katoda dikurang ini anoda. Katoda dikurang anoda. Reduksi kurang. Negatif. 0,36 Negatif. 07. Mana sih? 1,5. 0,6. Oke, kita kain dulu. Negatif. Minus ya. Iya. Minus 0,3. 0,35 nggak sih? Minus 4,07. 4,07. Minus 4,07. Minus 4,07. Kebayang kan? Katoda
dikurangi dikurang Anoda. katodanya adalah katode mana? Ini ya? Min Iya. 2,71 2,71 dikurang 1,36. 36. minus 4,07 Negatif 4,07. negatif. Negatif, Pak. Iya. Iya. Kelihatan di video. Nah, ini kan ya? Negatif. Ini maknanya dia tidak berarti tidak spontan. Oh, Nah, karena nggak spontan, maka dia butuh listrik gitu. Kalau dia udah spontan, ngapain dikasih listrik? Listrik. Oke. Oh. Nah, rumusnya dibalik juga ya Pak berarti? nggak usah katoda kurang anoda, sama kan? Itu kan kalau biasa kan anoda kurang katoda. Enggak, katoda anoda terus. Dari kemarin kita nggak pernah ngebalik. Anoda kurang anoda kok. Kita dari kemarin selalu katoda dikurang anoda. Kita nggak boleh ngebalik tanda ini juga ya, karena standarnya adalah potensial reduksi. Jadi kita nggak boleh tak balik tanda ini. Cuma yang beda adalah mana katodanya, mana anodanya. Ya, biasanya kemarin yang jadi anoda adalah Na, Cl sebagai katoda. Ya, kira spontan kan? Tapi karena elektrolisis maka di sini ternyata bereaksi sebaliknya. Ya. Jadi kita jangan sekali-kali ngebalik tanda ini dan juga jangan sekali-kali ngebalik potensial sel. Karena itu standarnya seperti itu. Berarti ketetapannya potensial sel itu selalu dalam bentuk potensial reduksi. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Pak, mau nanya, Pak. Boleh, silakan. Berarti dalam elektrolisis NO selnya itu dia selalu bernilai negatif, apa gimana? Iya. Dia umumnya ya, sebenarnya hampir selalu negatif. Ada mungkin beberapa kasus positif, tapi nggak terlalu besar positifnya sehingga dia butuh listrik di luar. Tapi mayoritas negatif. Kalau kasusnya kita dapat NO selnya itu positif gimana, Pak? Pertama bisa jadi kita salah melakukan reaksi. Misalkan kita balik reaksinya Cl2 menjadi Cl-, Na menjadi Na+. Ya. Ketemunya pasti plus 4,07. Padahal di sini nggak ada Cl2 kan ya? Nggak ada Na netral. Yang ada adalah Na+ dan Cl-. Biasanya seringnya salah reaksi. Oke, ada lagi pertanyaan sampai sini? Pak, itu kenapa 2 Cl-? Oke, kenapa 2 Cl-? Sebenarnya boleh ada satu kayak gini. Disetarakan. Saya hapus. Saya kasih setengah. Boleh ya? Sama aja. Boleh. Ya. Dan biasa reaksi ini itu dikasih. Ya. Dikasih ini. Kan ada di soal selalu dikasih kan ya? Tapi dikasihnya selalu dalam bentuk reaksi reduksi. Ya, berarti teman-teman balik di reaksinya. Oke? Kalau belum ada pertanyaan, kita lanjut dulu aja ke saya share screen dulu. Mana nih? Ini ya. Nah, sekarang kita masuk kasus yang lebih complicated. Ya. Yaitu ini coba lihat di slide sebentar ya. Oke. Kebayang? Yaitu kasus pada elektrolisis larutan berair. Oke. Saya hapus dulu. Nanti. Kok lu mau ngajarin? Oke. Kalian udah pernah coba elektrolisis belum di lab? Atau belum sempat ya? Belum. Belum ya? Modul SIGA itu. Belum. Belum, oke, nggak apa-apa. Oke.
elektrolisis, misalkan sekarang ada elektrolisis lelehan. Larutan. Larutan berarti, nah larutan garam. Prinsipnya sama. Misalkan kita punya larutan, ini yang di slide ya, K2SO4. 4. Oke, jadi di sini akan ada K plus aqueous kan ya? Ada SO4 O4 2 min. aqueous. Oke, sampai sini kebayang? Ya. Ya. Nah, Ya. terus ada lagi yang beda dengan tadi apa? Ada satu makhluk baru namanya adalah air. Air. Oh. Ya, itu kalau tadi tidak ada air karena lelehan, sekarang ada satu senyawa baru, senyawa di sini namanya air. Dan air ini akan ada di katoda dan akan ada di katoda, akan ada di anoda. Anoda. Ya, kebayang? Karena air kan netral ya. Netral kan dia nggak ketarik ke kutub positif, nggak ketarik ke kutub negatif. Berarti dia akan memenuhi satu larutan ini. Oke, sekarang kita bahas kutub positif. Di kutub positif ada apa aja? Kutub positif. Positif. Ada couplet. Ada Couplet. Positif. SO4 2 min. SO42 min. Yang Oh, kita iya. positif adalah Iya, SO42 min. SO42 min sama H2O. Dan H2O H2O. sama air. H2O. Ya. Ya. Nah, reaksinya adalah reaksi ini kutub positif kekurangan elektron. Berarti reaksi si air atau SO42 min akan ngasih elektron kan? Ya. Kita udah bahas reaksi oksidasi. Jadi SO42 min. Nah, reaksi Jadi- gimana itu ada di slide ya. Jadi S2O8 2 min tambah 2 elektron. Reaksinya ada di slide. Ya. H2O akan menjadi 4H plus 4 hapus tambah Tambah 2O2 ya. 2 O2. 2O2 ditambah 4 elektron. Ini ada di slide. Oke, sama saya ada pertanyaan? Belum. Nah, kan ada 2, Pokoknya bukannya 2 doang ya, Pak? yang mana? Iya. Oke, ini Pokoknya lebih. sip. Ya kan ya? Nah, masih Mau tanya apa? potensial reduksi. Mau tanya Pak. Boleh, silakan. Berarti H2O itu sifatnya netral ya Pak? Bisa ke katoda sama anoda. Apanya? H2O itu berarti menjadi netral ya Pak? Bisa Dia ke netral. katoda sama anoda. Dia akan ada di katoda dan dia akan ada berarti satu juga H2O. Nah, gitu. Ya. Oh, Dia akan ada di katoda dan akan ada di anoda. Di tengah-tengah juga ada. Karena dia pelarut kan nih. Iya. iya Pak. Terima kasih Pak. Oke, kalau nggak salah ini berapa ya potensialnya di slide? Kalau nggak salah ini coba saya cek slide dulu sebentar. Di slide itu potensialnya 1 dulu ya. 2,01 sama 1,23. 1,23. Oke, saya matikan slide dulu. Oke, sebentar. Oke, 2,01 sama 1,23. Ya. Nah, pertanyaan saya, yang bereaksi berarti H2O atau SO42 min? H2O. H2O. Kenapa nggak SO42 min? Karena SO42 min itu termasuk Potensinya lebih kecil Pak. Apanya? Potensinya lebih kecil. Daripada air. Nol selnya lebih kecil. Nol selnya. Kenapa aerosolnya lebih kecil terus dia terjadi? Lebih mudah mengalami Lebih mudah teroksidasi. Oke, reaksinya adalah oksidasi, ya kan ya? Iya. Ya kan?
Kalau reaksi oksidasi, semakin besar potensial reduksi, itu makin mudah tereduksi atau teroksidasi? Reduksi. Reduksi kan? Berarti semakin sulit Oksidasi. Nah, karena reaksi oksidasi, dia akan selalu mencari potensial reduksi paling Kecil. Kecil. karena dia potensial reduksi paling kecil. Ya, karena dia reaksi oksidasi. Oke, kebayang? Oke, sekarang kita masuk kutub Apa bukan dia paling besar? Paling kecil 1,23. Kan negatif. Positif kan? Dua-duanya positif kok. Oh, maaf. Ingat, jangan sekali-kali ngebalik tanda ini ya. Iya. Kita selalu pakai potensial reduksi meskipun reaksi oksidasi. Ya. Karena ini adalah udah apa namanya? Semacam gini lah. Kalau kita bilang ketinggian Bandung 600 meter. 600 meter itu patokannya mana? Di atas laut. Permukaan laut. Ya kan ya? Boleh nggak saya bilang ketinggian Bandung adalah minus 100 meter? Enggak. Misalkan patokannya Garut. Garut misalkan 700 meter. Secara matematik nggak salah kan ya? Ya. Nggak salah karena kan minus 100 meter terhadap Garut gitu. Atau minus 500 meter terhadap Jakarta. Plus 500 meter terhadap Jakarta. Nggak salah kan ya secara matematik. Tapi secara perjanjian, keumuman di kita bilang ketinggian, itu selalu patokannya adalah permukaan laut. Nah, sama di sini. Potensial sel atau potensial elektroda itu selalu patokannya adalah potensial reduksi. Ya. Jadi meskipun reaksinya adalah reaksi oksidasi di sini, jangan sekali-kali ngebalik tanda ini. Karena setahu saya di SMA itu kalau ini dibalik, potensialnya ikut dibalik juga. Iya. Ya kan? Iya. Nah, itu jangan sekali-kali ngebalik potensial sel atau potensial reduksi. Ya. Oh. Oke. Oke, sekarang coba tulis kali kutub negatif kan ada K+, ya kan ya? Negatif ada K+ kan ya? Dia akan ke sini Iya, Pak. sama H2O. Coba sekarang tulis dulu reaksinya. Kemudian tentukan mana yang terjadi. Oke, saya Iya, Pak. Oke, kita lanjut ke sini ya tadi. Reaksinya udah kita tulis ya di kutub negatif atau di katoda. Ya kan? K+ ditambah elektron menjadi K kan ya? Ada kan di reaksi di ininya, di slide-nya? H2O tambah 2 elektron jadi H2 tambah 2OH min, ya kan? Nah, masing-masing itu ada potensial reduksi. Oke. Potensial reduksi K+ kalau salah min 2,92. Ya, eksaknya saya lupa. H2O kalau nggak salah min 0,83 Tiga. ya. 3, ya. Oke. Kemudian yang terjadi yang mana? H2O. Oke, katoda adalah reaksi reduksi apa oksidasi? Reduksi. Reduksi. K+. Berarti zat yang bereaksi di reduksi di katoda adalah yang memiliki potensi reduksi paling Besar. besar. Karena reaksi reduksi kan? Lebih besar mana? Iya. K+ atau H2O? H2O. H2O ya? Iya. Ya, saya nggak usah jelasin lah. Ini kan min ya, sama-sama negatif kan? Iya. Ya. Maka yang paling besar adalah H2O. Sehingga reaksi totalnya adalah reaksi ini dan reaksi ini kan ya? Ya kan? Di kutub positif H2O juga tapi oksidasi, di kutub negatif H2O juga tapi
reduksi. Reduksi. Kenapa? Karena di kutub positif H2O yang paling kecil potensi reduksinya. Kalau di kutub negatif di katoda H2O yang paling besar potensi reduksinya. Nah, yang sering salah adalah ini kebalik. Ya, sebentar satu dulu. Itu E0-nya emang reduksi semua ya? Ya, Masa nggak sih? Ya reduksi. Oh ya, dia reduksi. ya, oke, sampai sini pertanyaan. Jadi kalau kita gabung, ya kita satu sini ya agak kecil dikit. Jadi kalau kita gabung, ini 2 ya, 2 elektron ya. Berarti ini kita kali Iya, Pak. 2 4H2O menjadi 4H plus ditambah 2 ditambah 4OH min ya. Sudah ya? Tambah H2. Udah. 2H2. Ya, ini itu kalau kok putus ya? Sebentar. Oke, ini itu kalau dia berada di tempat yang sama itu nyampur lagi biasanya. Jadi 2 H2O. Jadi reaksi bersihnya adalah 2 H2O menghasilkan O2 tambah H2. Itu kalau dicampur kayak ini. Kan ketemu lagi H plus sama OH-nya kan? Oke. Nah, di sini kelihatan ya. K plus ya ternyata nggak ikut bereaksi. SO4 men nggak ikut bereaksi. Terus ini sebagai apa dong? Ngapain? Halo? Kan K plus nggak ikut bereaksi ya? Iya, Pak. SO4 nggak ikut bereaksi. Terus ngapain ada di lautan ada K2SO4? Gelembung. Ya gelap tapi disebut kutub positif. Gelembung gas apa di kutub positif? Teruraikan. Oke, Elektrolit. elektrolit. Kenapa harus kasih elektrolit? Agar reaksinya jalan. Agar reaksi jalan. Kenapa kalau H2O doang reaksi nggak jalan? Karena dia netral. Ada. Netral. Oke, H2O itu elektrolit lemah kan ya? Sangat lemah kan? Maka dia butuh tambahan garam agar dia bisa mengantarkan listrik. Jadi seharusnya ini jangan dicoba sih. Jadi air murni itu nggak akan bisa membuat orang kesetrum. Seharusnya, tapi jangan coba. Air murni ya. Kalau dikasih listrik dia nggak akan bikin orang setrum seharusnya. Tapi kalau dikasih garam sedikit aja, maka dia bisa menghantarkan listrik dan orang akan kesetrum. Kesetrum. Ya. Dan kita biasanya air murni 100% itu hampir nggak ada gitu. Kalau kalian punya air murni taruh di bak, ya pasti ada mineral dari bak akan larut kan ya. Sehingga tetap akan mengantarkan listrik. Oke. Sambil ada pertanyaan? Belum. Kalau nggak ada, kita coba buka slide berikutnya. Ini kan ya? Oke, Oke, sekarang coba kerjakan yang ini. 5 menit ya. Nah, ini udah jawabannya. Atau ini aja kita bahas bareng aja deh, ya. Oke. Reaksi CuBr2 ya di air, ya elektrolisis CuBr2 dalam air. Kelihatan kan ya? Kursor saya? Kelihatan. Oke, di katoda itu kutub negatif ya? Negatif. Katoda. Iya, Ya, katoda kutub negatif. elektrolisis Kutub negatif. negatif kan? Maka yang akan datang adalah Cu2+ ya? Sama H2O. Oke, kelihatan di sini? Iya. Iya. Cu2+. Katoda adalah reduksi, Cu2+ menjadi Cu, H2O menjadi H2 tambah OH-. Oke, antara Cu2+ sama H2O lebih mudah mana? Lebih mudah 2O. Ayo reduksi, cari potensial reduksi paling besar. Reaksi Paling reduksi. besar CU. Oh iya. Cu2+ Iya, kan? Berarti yang mengalami reduksi adalah Cu
Cu2 plus. 12. Ini kan ya? Oke, sekarang di anoda. Di anoda adalah Oksidasi. oksidasi Br-. Nah, ini reaksinya dibalik ya. Jadi Br- menjadi Br2 tambah 2 elektron atau H2 menjadi O2 tambah 4H plus tambah 4 Tambah elektron. 4 elektron. Mana lebih mudah? BR2. Itu Amin. 2 H2O. H2O BR2. 1,23, Br- BR 1,07. Mudahan mana? Di anoda cari potensial reduksi Anoda yang paling kecil. kecil. Agak Iya. iya. Iya, BR2. BR2. Jadi reaksi yang terjadi adalah Hah? Hah, ini Oksid. iya benar kan? Oke, benar. Iya kan? 2 BR menjadi BR2. Oke. Oke, coba yang ini. Mana yang paling mudah terjadi di anoda? Anoda itu reaksi apa? Oksidasi. Positif. Oksidatif berarti cari potensial yang paling Oksidasi. kecil apa besar? Paling besar. Kecil. Kecil. Yang paling kecil. Kecil. LI dong. Berarti yang D. I. LI. Jawabannya adalah Li. 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 Oke, sekarang yang ini. Coba coba dikerjakan sebentar. Saya kasih waktu 5 menit sambil saya nyiapin jawabannya. Ya. Konsentrasinya ini tidak apa? Ini hanya untuk memberi keterangan kalau dia larutan ya. Jadi nggak usah, kan kita nggak ada perhitungan sama sekali ya. Maka konsentrasinya diabaikan saja. Nah, di sini ada 2 kation, ada Zn, ada Ni kan ya? Iya. Nah, ini data. Oke, coba dulu di katoda, berarti ada Zn, ada Ni, ada H2O-nya kan? Iya. Nah, ini udah ada jawabannya ya. Di antara 3 ini mana yang terjadi? NI Kenapa Ni? karena Dia paling besar. Paling besar. Yang paling besar. Kenapa paling besar? reduksi karena dia Karena Dia itu bereduksi. katoda kan. Katoda. Reaksi katoda berarti cari yang paling mudah tereduksi. Oke, siap. Jadi ya paling Oke, yang ini ya. Berarti, sekarang ini reaksinya dibalik ya. SO4 menjadi S28, H2O menjadi kan? Oke, sekarang di anoda. O2, H2O. yang H2O. Kenapa H2O? H2O. Karena dia Karena anoda. dia Kalau anoda cara yang paling kecil sudah tereduksi. Yang mudah oksidasi. Yang paling mudah Berarti teroksidasi. N0 yang paling kecil. Oke, Semakin baik. kecil semakin beroksidasi. Oke, gampang kan? Insya Insya Allah. Allah, Pak. Oke, sampai situ pertanyaan? Enggak ada. Oke, Belum. yang kita bahas dari tadi itu menggunakan elektroda inert. Berarti elektroda nggak ikut bereaksi. Nah, nanti kalau ada waktu kita akan bahas yang nggak inert, tapi kita lompat dulu, kita selesaikan yang berikutnya, itu adalah hukum Faraday. Oke, sambil ini kok saya belum menemukan tugas di sini. Ada tugas ya? Ada Tadi Tadi tugas, Pak. Oh iya, tadi tugas ya. Ada jawabannya? Emang ada. Oh, ini ada tugas. Bukan yang ini, Naya. Yang sebelumnya yang nomor 1 Tiga. tadi. Nomor 1 Tadi- yang tadi. Tadi nomor 1 udah Yang dijawab, LI. Pak bareng-bareng. yang LI, Pak. LI. Yang tadi Oh, udah Pak jawab ya? LI. Udah, kan aja kan. Kan saya juga butuh bukti Ya udah, buat Pak. kalian Pak. kalau datang gitu. Oke? Oke, Pak. Oke, sekarang kita masuk dari kemarin kita selalu ngebahas secara kualitatif. Ya. Reaksi ini terjadi, reaksi satu nggak terjadi, kita belum bahas secara kuantitatif untuk elektrolisis. Ya. Biasanya kalau elektrolisis kita pengen tahu kalau kita nyetrum misalkan elektrolisis NaCl gitu. Kalau kita sejam itu berapa misalkan Cl yang terbentuk atau berapa Na yang terbentuk, ya kan? Nah, bagaimana hubungannya? Misalkan tadi kita punya reaksi di katoda ya, baca di katoda Na plus tambah elektron
menghasilkan Na. Ya, oke, kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, Kelihatan, Pak. ada namanya persamaan Faraday. Persamaan Faraday. Ini Faraday ini orang yang sama ya. Kalau kalian di fisika kan udah belajar tentang apa sih listrik ya? Ya kan? Pak, udah belajar belum? Yang dia persamaan generator tuh loh. Udah belajar? Ya, nah begitulah. Sama Faraday bahwa mol elektron itu akan sama dengan muatan elektron dibagi dengan F. Nah, muatan elektron ini itu kalau di fisika kita I dikali T dibagi F. F itu adalah tetapan Faraday. Nilainya adalah 90. Ya, ini saya bulatin aja ya. Joule per kalem. Per kolom. Ya. Oke. Bukan joule per kolom. Satuannya apa ya? RT per NF. Iya, joule per kolom. Joule per kolom. Benar kan ya? Atau saya salah? Ini satuan kita cek lah. Ya. Oke. I satuannya adalah ampere. Ya kan? T satuannya Iya, Pak. detik. Iya, second. Second. Nanti kalau dia menit, jam ubah menjadi detik. Oh, detik. Nah, karena ini mol, maka kalian bisa gunakan perbandingan mol secara stoikiometri dengan reagen lain. Misalkan di kasus ini, mol Na akan sama dengan 1/1 mol elektron. Kebayang sama sini? Elektron. Kebayang, Pak. Ya, ada dah. Iya. Ya. Berarti kalau kita tahu mol Na, kita bisa ngitung mol elektron. Misalnya kita bisa tentukan muatannya berapa. Atau sebaliknya, kita tahu I dan T-nya, tahu mol elektron, kita bisa menentukan mol Na. Na. Ya, berdasarkan perbandingan mol seperti biasa. Misalkan di anodanya yang tadi yang kita udah bahas, anoda adalah Cl2 main menghasilkan Cl2 ditambah 2 elektron. Jadi mol Cl2 akan sama dengan berapa mol elektron? Dua. Dua. Ayo, mol Cl2 berapa mol elektron? Oh, 1/2. Setengah. Ini koefisien 1, ini koefisien 2, 1/2. Ya. Oke. Udah, mol elektron kan kalian bisa pakai cari ini, mol Cl2 kan gas, kalian bisa pakai massa per mm, atau kalau dia diketahui volume bisa pakai PV nRT kan, tergantung reaksinya. Oke, sampai pertanyaan, kalau enggak kita lanjut slide-nya. Belum, Pak. Belum kan? Belum. Ini ya. Nah, misalkan ini kita bahas. Coba dibaca sebentar. Ni2+ dielektrolisis ya. Diperoleh logam Ni ya di katoda. Menggunakan arus 0,5. Terus ini apa nih? Waktu 12,2 menit. Berapa massa nikel yang terbentuk? Oke, kebayang sampai sini? Bayang. Iya, Pak. Sayang. Oke, kita coba kerjain bareng ya. Oke. Oh, nanti kalau ini saya nggak hafal soalnya. Sebentar. Saya tulis dulu soalnya. Jadi, diketahui arusnya adalah
0,15 mm, waktunya 12,2. Cuma 2. Ditanyanya adalah massa NI. Nikel. Oke, kita lihat. Ini kan ya? Oke, reaksinya. Diketahui tadi Ni2+ ya? I2+. 12 menjadi Jadi Ni tambah elektronnya berapa? Melepas 2 elektron. Melepas atau menerima? Elektron melepas. Melepas itu bukan plus dong. Tambah 2 elektron. Berarti tambah 2 di kiri. 2 elektron Nah, di kiri. di katoda itu selalu reaksi Reduksi. reduksi. Berarti elektronnya dia akan menerima elektron. Elektron. Oke. Ditanya massa Ni. Untuk tahu massa Ni kita bisa tahu dari massa dari mol Elektron. elektron sama dengan muatan elektron dibagi dengan Dibagi F. F. muatan elektron adalah I dikali T T. dibagi F. I-nya 0,15, 15 dikali T-nya adalah dijadiin detik dulu. Oke, ini kita ubah menjadi 732. 22 Ya, 732. Ya. dibagi 96 965. 96. berapa? Coba dihitung. 32 dikali 1,14 kali 10 per min 3, Pak. Berapa? 1,14 dibagi 9. dikali 10 per min 3. Kecil banget ya? 1,13. Oh iya. Iya, 1,137. Oke, seginilah. Kali 10/3. Iya. Oke, ini adalah satuannya adalah mol. Mau. Ini beneran sekecil ini ya? 0,15 kali 732. 15 kali 732. 0,15 kali 9,8 dibagi 9,8. 732. Benar? Iya benar, Pak. Oke, siap. 9,8. Iya benar. Oke, berarti sekarang ditanya mol 96. Ni. Mol Ni berapa? 2 mol elektron. Setengah. Setengah. Setengah dikali mol. Mbak, mol elektron. Satu elektron. Ya. Benar kan? Iya. Setengah dikali 1,14 kali 10 min 3. Berarti berapa ini? 5,6 kali 10 pangkat min 4. 07. ini ya? Benar? Iya, nggak pakai 5,7, Pak. 0. Nggak pakai 0. 5,7. Iya. 27. Iya. Kali 10 pangkat min 4. Oke, ya. Nah, udah berarti massa Ni sama dengan mol Ni dikali mm. ya kan? 5,7 kali 10 pangkat min 4 dikali mmNi kalau nggak salah 58. Berapa coba? 3,2 kali 10 pangkat min 2. 0,03. 0,03. 0,03. Dikit banget ya? Iya. Makanya ini kan kecil sekali ya. Itu sebabnya elektrolisis itu proses yang mahal. Ya, berarti dalam pengolahan biji logam itu biasanya itu adalah jalan terakhir. Kalau kita tidak menemukan metode yang lebih murah dari elektrolisis, maka baru kita gunakan elektrolisis. Karena itu proses yang mahal. Ya. Yang sering adalah biasanya kita pakai karbon. Ya. Besi misalkan untuk mendapatkan logam besi kita tidak elektrolisis Fe2+, kan? Tapi kita lebih biji besi kita reaksikan dengan karbon karena itu adalah proses mahal. Aluminium di alam itu lebih banyak dibandingkan besi, ya kan? Kalau misalnya urutan pertama kan oksigen ya di alam ya. Kedua silikon, ketiga adalah aluminium, keempat baru besi. Tapi harga besi itu lebih murah hampir 5 kali lipat dibanding aluminium. Karena karena aluminium diproduksi secara elektrolisis, dia mahal gitu.
Oke, kita lanjut. Kita masih ada waktu kayaknya. Oke, kelihatan slide-nya kan ya? Kelihatan, Pak. Oke, ini nah ini kalian bisa nanti kerjain dulu. Nanti kalau waktu kita balik lagi ke sini. Ini tugas 2 ya. Oke. Ini secara prinsip sama kan ya? Iya. Iya. Sama. Oke, ini tugas 3. Tungsten itu wolfram, W simbolnya. Ya. Apa Apa, tuh? Pak? Mana, Pak? Apa? Tungsten itu wolfram, W simbolnya. Kalau kita berprinsip W, Tungsten. ya. Oh. Oke, coba kerjakan dulu ini deh. Yutan dulu deh. Ya, saya kasih waktu 5 menit. Sambil saya cari charger buat laptop saya. Oke? Data ARMMAU itu nggak usah 197 nggak usah. Tapi coba cek di internet ya. Saya kasih waktu 5 menit ya. Oke, waktu saya tinggal 10 menit lagi sebelum ini udah diperingatkan sama. Apa, Pak? Oke, bentar anak saya datang. Ini reaksi tadi ya. Kita reaksinya 2 elektron tambah AU2+ menjadi AU kan ya? Oke, mol elektron sama dengan I kali T per F kan udah kita bahas. Mol AU sama dengan massa AU dibagi AU kan ya? Terus dari stoichiometri kita tahu mol elektron sama dengan 2 kali mol AU ya? Iya kan? 2/1. Mol AU berarti ada di soal 1 MM-nya 1, MM-nya 197 ya? Dapat sekian. Mol elektron berarti 2 kalinya kan ya? 2 kali. Ini kan ya? Iya. Jadi kita tahu mol elektron, kita bisa tahu arusnya berapa. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Kalau enggak, oke kita masih ada sisa waktu. Kita coba. Belum ada, Pak. Oke, kita coba. 8 Ini menit. tugas 2 kalau bisa kerjakan ya. Iya, Pak. Enggak ada sini. Oke, tugas 3 harusnya bisa kerjain. Nah, di tugas 3 ini ada yang menarik. Yang ditanya adalah bukan massa, bukan arus, bukan waktu, tapi adalah bilangan oksidasi. Kira-kira gimana nyarinya? Berapa sih? Itu nyari juga sih Pak. Muatan. ME-nya itu Elektronnya dong. Muatan. Nyari Cari mol elektron. mol elektron. beda, bilangan oksidasi itu beda dengan mol elektron. Nyari muat. Dengan apa ya? Muatan. Dari elektron. Mencari Terus hapus. berarti terus tidak bertanya. Ini saya ganti W ya, tungsten ya. W. Ini saya hilangin. Gue muatannya berapa, Pak? W misalkan X plus, dia akan menjadi W. Gitu kan ya? Ini kan bilangan oksidasi kan? Iya. Ini adalah bilangan. Iya. Bilangan oksidasi. Oke, ini saya cek dulu sebentar. Bilangan oksidasi ion sama dengan. Oke, ini ya. Tungsten itu W. Berarti sama sebenarnya. Ini kan ya? Ini W Iya. Iya. menjadi W X plus menjadi W.
Ya kan? dengan Iya. Jadi elektronnya kan koefisiennya berapa? X. X. Iya, X. Jadi yang kalian cari adalah elektron sama dengan X kali mol W. Berarti mol elektron kalian cari, mol tungsten kalian cari, perbandingan keduanya adalah si X ini. Oh, Kebayang? iya bayang. bayang Pak. Insya Allah, Pak. Belum Pak, coba diulangi lagi Pak. Oke, ulang lagi. Saya ulang persamaannya ya. Kan selalu endingnya gini kan ya? Ya kan ya? Berarti bisa X gitu. Oke, saya tulis W X plus. Kan kita nggak tahu muatannya berapa kan? Dari tadi kan selalu Ni 2 plus. AU 2 plus kan ya? Di sini tulisannya nggak ada keterangan X plus berapa kan? Anggap aja X. Nah, elektronnya berapa? Kalau 2 plus, maka elektronnya 2 elektron. Ya kan? Kalau misalkan 3 plus, elektronnya adalah 3 elektron. Iya. Kalau X plus, muatannya adalah X elektron. X elektron. Ya kan? Nyari mol elektron sama IT per F. Nyari mol W, masa W dibagi mmW. Hubungan antara mol elektron dengan mol W adalah X per 1. Ya kan? Kali ini 1 kan? Sorry, 1 di sini ya. Kan gitu ya. Nah, X-nya bisa kita cari. Ya. Jadi soal ini mah agak biasanya ditanyakan kalau nggak masa, arus, atau waktu kan ya yang sering. Tapi ini agak unik karena yang dicari adalah X-nya. Bilangan oksidasinya. Oke? Ada pertanyaan lagi? Ya. Oke. Jadi mau elektron ini di sini ada arusnya udah ada, ya kan? T-nya udah ada 1 jam, tadi ubah ke detik. Mol tungstennya, masa tungsten udah ada. W-nya, MM-nya tinggal cari X-nya. Oke, sekarang kita ada waktu 4 menit. Kita coba aplikasi dari elektrolisis. Ya. Jadi ini sekilas aja, kalian bisa baca sendiri. Elektrolisis itu bisa digunakan untuk pemisahan logam. Ya, tadi kita bahas bahwa ini semua reaksi-reaksi reduksi ya. Untuk mendapatkan logam itu biasanya kita melakukan reduksi dari garamnya. Ya. Jadi dari ionnya kita reduksi menjadi logamnya. Misalkan ada Ag, ada Cu, apa Zn. Kalau kita elektrolisis, kira-kira yang terjadi duluan yang mana? Ag, Cu, atau Zn? Halo? Ini reaksinya reduksi atau oksidasi? Reduksi. Reduksi, Pak. Reduksi, berarti kalian cari potensial yang paling Yang paling Kecil. besar. potensial reduksi. Reduksi Besar. paling besar, Pak. Besar kan? Cari potensial reduksi. Ya, berarti Ag dulu. Ag. Ag, Cu, Zn. Berarti kalau kalian punya campuran Ag plus Cu2 plus dan Zn2 plus, kalau kalian setrum, maka yang pertama kali ngendap adalah Ag. Setelah itu adalah kalau udah mulai habis Cu, setelah itu terakhir adalah Zn. Berarti kalian bisa misahkan tuh antara Ag, Cu dan Zn. Atau pembuatan logam. Ini udah kalian udah bisa baca. Jadi aluminium itu dibuat dari elektrolisis garam aluminium, yaitu adalah bauksit. Ya. Kalian bisa baca. Zaman dulu aluminium itu dibuat dari reaksi dengan natrium. Makanya zaman dulu aluminium lebih mahal dibandingkan emas. Pernah dengar? Tidak. Kalau kalian tahu patung Liberty kan ya? Iya. Patung Liberty itu terbuat dari aluminium. Kalau kita berarti jadi murahan dong. Kan cuma aluminium kan? Iya. Karena zaman dulu aluminium lebih mahal dari emas. Berarti lebih mahal daripada Monas ya, Pak? Lebih mahal dari Monas. Sekarang Monas lebih mahal dibandingkan patung Liberty.
Asik. Zaman dulu aluminium tuh mahal. Zaman dulu itu sekitar 200-an tahun lalu. Ya, lebih mahal. Karena aluminium harus dibuat dengan logam natrium yang mahal. Ya, maka dulu aluminium dipakai perhiasan. Nah, sekarang kalau kalian ke kampus bawa kalung aluminium kan malah diketawain kan ya? Ya? Gitu. Atau pemurnian. Nah, ini kenapa Freeport itu meskipun alasannya menambang tembaga, dia dapat banyak emas segala macam. Ya. Ya, jadi ketika memurnikan logam tembaga, karena untuk buat kabel dia harus murni, itu biasanya akan ada sisa-sisa emas dan itu cukup besar. Ya. Atau penyelesaian korosi, ya. Jadi besi, mayoritas peralatan terbuat dari besi kan ya. Dan besi itu punya kelemahan, dia mudah terkorosi. Nah, salah satu caranya adalah dengan cara pelindungan korosi kan reaksi oksidasi. Karena reaksi oksidasi, kita kasih logam lain yang lebih mudah teroksidasi. Sehingga besinya aman, logamnya teroksidasi. Berarti pipanya tidak akan bocor. Oke, itu saja dari saya. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup ya. Asal waktunya sesuai lah. Jangan malam-malam saya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.